Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada kesempatan ini, Tuhan tak pernah berubah. Tuhan tak pernah berubah. Antara tahun 640 hingga 608 sebelum Masehi atau before Christ, Nabi Sefanya berbicara kepada bangsa Israel. Ia memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan dan dia juga mengingatkan mereka tentang janji Tuhan untuk masa depan bangsa Israel. Nats kita berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya dan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17 yang merupakan nats kita. Memang kita bukanlah orang Israel di masa tahun 640 sebelum Masehi atau before Christ yang mendengar kabar atau berita nubuatan Nabi Sefanya ini. Tetapi sebagai pembelajaran firman Tuhan, kita juga dapat menemukan penghiburan dalam kata-kata Nabi Sefanya. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan datang di tengah-tengah kita melalui Yesus dan bahwa Dia telah memberikan kita roh-Nya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 14 dan Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga tahu bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang ketiga, melalui Rasul Paulus, Tuhan menyampaikan pesannya bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus ketika kita berdoa kepadanya. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, meskipun kita bukan pendengar asli nubuatan yang disampaikan Nabi Sefanya, kita dapat menemukan penghiburan karena kita mengetahui bahwa Tuhan tetap sama sepanjang generasi. Dia masih ada di tengah-tengah kita. Dia masih aktif menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia masih bersukacita bagi kita, atas kita. Dan dia masih menyelimuti anak-anaknya dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Dia tetap Allah. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan dia memperhatikan mereka yang sungguh-sungguh datang dan berseru kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini luangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan dalam hidup kita. Dan renungkanlah bahwa karakter Allah ini tidak pernah berubah. Dan kemudian kita baca kembali Sefanya 3 ayat yang ke-17 dan kita serukan ayat itu dengan lantang atas diri kita dan keluarga kita. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan bersukacita ya di dalam kita, dia menganugerahkan damai sejahtera-Nya. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati kita, akan memenuhi keluarga kita, akan memenuhi apalagi tempat kerja kita, usaha kita ketika kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama, yang dimana dia menyampaikan pesannya bagi Nabi Sefanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan yang sama juga yang kita sembah hari ini. Karena itu, marilah kita serukan firman Tuhan ya, dan percayalah berkat kebaikan anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kita dan bagi keluarga kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.